Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Aisyah dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pada tanggal 4 Maret kemarin, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri hadir di Universitas Hasanuddin dalam rangka pertandingan persahabatan badminton bersama Rektor di Gedung Sport Center Fakultas Kedokteran. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin pada Senin malam tanggal 4 Maret 2024 kedatangan tamu kehormatan dari Kabaharkam Polri, yaitu Komjen Pol Dr. Haji Muhammad Fadil Imran MSI, yang merupakan salah satu mantan mahasiswa Fakultas Teknik Unhas pada tahun 1988. Kehadirannya di Gedung Sport Center disambut oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Kepala Senat Akademik, Dekan Fakultas Kedokteran, beserta dosen dan tamu lainnya. Acara malam ini juga disuguhi dengan kuliner khas Makassar, yaitu coto Makassar, mie titi, dan barongko. Dalam rangka pertandingan persahabatan, Kabaharkam Polri terlihat penuh antusias dengan menggandeng pemain bulu tangkis Indonesia, yaitu Tontowi Ahmad. Sedangkan Rektor Universitas Hasanuddin menggandeng partner Gideon Markus sebagai partner pada pertandingan malam ini. Pertandingan persahabatan ini berlangsung dengan meriah, dengan kehadiran suara supporter yang memenuhi Gedung Sport Center tersebut. Pertandingan ini dimenangkan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa bersama partner Gideon Markus. Meski dalam pertengahan poin, pertandingan sempat disusul oleh pasangan Kabaharkam Fadli dan Tontowi. Hari ini, malam ini kita berbahagia sekali mendapatkan tamu kehormatan, kebanggaan sekaligus sebenarnya saudara yang sudah lama dinantikan, alumni Unhas. Dulu beliau kuliah di sini tahun 88, tapi kemudian pindah ke Akpol karena diterima di Akpol. Jadi beliau sekarang tentu sudah tahu bersama Bapak Jenderal yang pernah menjadi Polda Metro Jaya. Jenderal Fadil ini sudah sangat kita kenal, putra Sulawesi Selatan yang sangat kita banggakan. Tapi hari ini beliau datang untuk bermain bulu tangkis melawan saya, tapi beliau membawa atlet. Ada Tontowi Ahmad kemarin tadi saya bersama Gideon dan hasilnya seri. Nah, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan tentu mengingat Unhas, mengingat Sulsel karena beliau adalah salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan. Nostalgia saya sebenarnya datang ke Unhas. Dulu kan semua anak SMA di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur pada umumnya itu cita-citanya bagaimana caranya masuk Unhas. Makanya ketika saya lolos dulu masuk Unhas di Fakultas Teknik Mesin, saya merasa tersanjung sekali, merasa bangga sekali gitu. Tapi karena satu dan lain hal, saya memilih kemudian ketika tes Akpol saya lulus, saya memilih untuk melanjutkan di Akpol. Nah, hari ini saya ingin mengenang masa lalu lah kira-kira gitu. Dan luar biasa, ternyata Unhas memang tetap menjadi poros untuk menjadi poros pengembangan pengetahuan dan teknologi di kawasan Indonesia Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya kira kita patut berbangga sebagai warga Sulawesi Selatan. Ya, saya kaget aja, tapi Prof ternyata waktu kemarin main di Jakarta nggak keluar aslinya, sekarang di sini luar biasa. Makanya saya bukan seri tadi, saya kalah. Di rumahnya saya kalah. sendiri. Iya. Jadi harus menunjukkan kepada warga Unhas bahwa rektornya masih bisa main. Iya. Luar biasa. Tapi kayaknya beliau tadi mengalah. Dan saya kira memang kita kepolisian dan siapapun saya kira memang harus relasi dengan kampus itu harus optimal. Nah, salah satu medianya ini dengan olahraga bersama saya kira. Ya. Sehat, objektif, kemudian tetap kritis, ya kan? Asik gitu. Ya. Dan beliau juga sebenarnya adalah dosen di Universitas Hasanuddin. Karena beliau doktornya kriminolog. Dan itu tidak banyak orang di Indonesia sehingga kita meminta beliau untuk membantu Unhas dan beliau bersedia. Dan itu artinya beliau sudah keluarga besar Unhas juga. Jadi Unhas TV boleh langsung nanti untuk wawancara beliau. Ya, kalau dia datang mengajar sekali-sekali beliau diliput untuk isu-isu yang terkini tentang berbagai aspek di negara ini. Ya, oke. Terima kasih. Selain hadir untuk pertandingan persahabatan badminton, Kabaharkam Muhammad Fadli juga menyatakan
Kehadirannya di Universitas Hasanuddin merupakan bentuk nostalgia atau mengenang kembali masa perkuliahan saat menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Unhas. Nuri Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Dalam kemeriahan Market Day yang diadakan oleh SDIT Ar-Rahma Kota Makassar pada Sabtu 2 Maret, jajanan kuliner menjadi pusat perhatian. Salah satu yang mendapat sorotan adalah kuliner coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan. Aroma yang harum dari coto ini membuat para pengunjung antri dan tak sabar untuk mencicipi. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Coto Makassar, siapa yang tak kenal, makanan khas dari Sulawesi Selatan ini kembali hadir menjadi jajanan kuliner dalam kegiatan Market Day yang diadakan oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rahma Kota Makassar, Sabtu 2 Maret 2024 di halaman Gedung Inkubasi Bisnis Teknologi dan Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Dengan keberanian dan semangat kewirausahaan, siswa kelas 6 kolaboratif ini memilih untuk mempersembahkan cita rasa khas daerah mereka kepada para pengunjung. Meski diracik oleh siswa sekolah dasar, cita rasa gurih dan rempah yang berlimpah pada coto Makassar pun tetap terjaga. Hal ini membuat para pengunjung semakin antusias untuk mencicipi dan menjadikan antrian semakin panjang. Untuk menawarkan kuliner coto Makassar ini, mereka memerlukan modal yang mencapai lebih dari Rp1 juta yang kemudian dipatok dengan harga Rp20.000 per mangkuk coto, lengkap dengan 2 biji ketupat. Dalam wawancara bersama Unhas TV, tim dari kelas 6 kolaboratif ini mengungkapkan bahwa alasannya memilih ide jualan ini karena coto Makassar merupakan makanan khas daerah Sulawesi Selatan dan ingin memperkenalkan kepada lebih banyak orang. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa pembuatan coto ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih, dibantu oleh salah satu orang tua siswa yang juga merupakan owner coto Makassar. Pertama, karena coto makanan khas Makassar. Kedua, banyak diminati. Dan ketiga, tidak ada yang jual lagi makanan berat selain kita. Dari teman-teman ini, menurut teman-teman ini gampang nggak buat coto Makassar ini? Lumayan mudah. Apa yang sulit ketika buat coto ini? Yang sulit itu yang kasih turun kuahnya. Apalagi kalau banyak pelanggan, Kak. Karena selama ini sampai sekarang seru ya jualan coto sampai. Iya, seru apalagi sama teman-teman. Iya. Terima kasih. Keberadaan coto Makassar sebagai salah satu pilihan kuliner dalam Market Day tersebut menunjukkan upaya nyata para siswa untuk melestarikan budaya dan warisan kuliner Indonesia. Tak sekedar mencari untung, tim ini juga berusaha memperkenalkan budaya kuliner sehingga tercipta kesadaran pentingnya menjaga dan menghargai kuliner lokal. Dari hasil penjualan coto tersebut, tim kelas 6 kolaboratif memperoleh untung Rp480.000. Zulkarnain, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Malam puncak pentas seni Universitas Hasanuddin sukses digelar pada Jumat 1 Maret 2024 di Baruga Andi Pangerang Petarani Unhas. 8 cabang lomba yang diikuti para peserta yakni cipta lagu, solo pop, solo dangdut, solo daerah, desain poster, baca puisi, stand up komedi, dan fotografi. Penampilan yang dibawakan para peserta dalam lomba lagu mampu mengguncang panggung Baruga. Bagaimana keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Jumat 2 Maret 2024, kemahasiswaan Universitas Hasanuddin memeriahkan Baruga Andi Pangerang Petarani Unhas dengan malam puncak pentas seni 2024. Muhammad Akbar Walena ST MSc PhD, selaku Ketua Pensi Unhas 2024, melaporkan bahwa kegiatan ini dimulai sejak 8 Februari dan berakhir pada 23 Februari 2024. Total 180 peserta mendaftar dalam sejumlah cabang lomba, termasuk menyanyi solo pop, solo dangdut, solo daerah, baca puisi, fotografi, desain poster, cipta lagu, dan stand up komedi. Pensi 2024 ini menjadi ajang bergengsi yang dihadiri oleh Direktur Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, perwakilan dari Pusat Prestasi Nasional, Dinas Pariwisata,
Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia, mahasiswa pertukaran Merdeka, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah. Tadi saya ikut mendengarkan mulai dari puisi, tadi ada lagu dangdut, pop, lagu daerah ya. Ini sedang berlangsung ini. Ya, luar biasa talenta anak-anak kita, adik-adik kita mahasiswa. Bakatnya kelihatan ya, semuanya mudah-mudahan nanti ke depan bisa ada yang menjadi penyanyi atau yang lebih profesional begitu ya. Tapi intinya luar biasa pembinaan kemahasiswaan kita ya. Ini ada Pak Direktur Kemahasiswaan ya yang terus mengawal bersama seluruh tim. Tentunya kita patut berbangga untuk melihat anak-anak kita bukan hanya jago ya di bidang pembelajaran, tetapi ini luar biasa talenta kemahasiswaan mereka, alhamdulillah. Pensiun khas yang menjadi rutinitas tahunan memberikan wadah bagi mahasiswa Unhas untuk menunjukkan bakat mereka. Partisipasi dalam kegiatan ini terbuka untuk mahasiswa Unhas dari angkatan 2020 hingga 2023. Oke, jadi pensi ini kita buat untuk menjadi bagian dari upaya menyalurkan minat dan bakat adik-adik mahasiswa, terutama berkaitan dengan seni. Makanya ada 8 cabang lomba yang kita siapkan di sini. Kemudian adik-adik mahasiswa juga kita berikan pembinaan. Jadi sebelum tampil di final, mereka mendapatkan coaching dari pelatih yang kami siapkan. Jadi harapannya ya sekali lagi seperti yang disampaikan tadi Ibu R3, semoga ini menjadi channel menyalurkan minat dan bakat dari adik-adik mahasiswa untuk kemudian bisa memberikan penampilan terbaiknya dalam bidang seni. Ya, demikian. Melalui proses seleksi yang ketat, terpilih 10 semifinalis untuk cabang menyanyi solo pop, solo dangdut, solo daerah, dan baca puisi. Sementara 10 besar untuk lomba fotografi dan desain poster. Oke, tentunya senang sekali karena untuk sampai di grand final ini ada beberapa tahap yang dilewati sebelumnya. Jadi kemarin itu kita ada babak penyisihan. Babak penyisihan ini kita kirim video ke panitia. Nah, nanti setelah penyisihan itu akan diumumkan 10 besar yang akan melaju ke semifinal. Kemudian tadi sudah semifinal juga dan alhamdulillah lolos ke grand final. Jadi rasanya itu senang banget Kak, apalagi tahun ini tuh pensinya digarap dengan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Pensi tahun ini mengusung tema harmoni kebinekaan, serenade cinta dan solidaritas. Sebuah tema yang mengingatkan akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keberagaman dengan cinta dan solidaritas sebagai kunci utamanya. Rahmatia, Evans Ronaldo Lintings, Unhas TV. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar diupayakan untuk menjembatani akses pelayanan kesehatan dengan menggelar program edukasi di pusat perbelanjaan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mudah dijangkau bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pencegahan penyakit. Di tengah ramainya aktivitas belanja, RSUP Wahidin berinisiatif untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggelar program edukasi di mal untuk pertama kalinya di tahun 2024. Program ini diluncurkan sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kegiatan ini diharapkan akan rutin dilaksanakan tiap bulannya, dan untuk event besar seperti ini dijadwalkan akan dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Menurut Ketua Panitia, Dr. Asrul Apris, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk terus berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami sadar bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi kesehatan secara langsung. Oleh karena itu, kami membawa edukasi kesehatan ke tempat-tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat, ungkap Dr. Asrul Apris. Program edukasi ini melibatkan tenaga medis dan paramedis dari Rumah Sakit Wahidin yang memberikan informasi tentang berbagai aspek kesehatan, mulai dari edukasi bantuan hidup dasar, edukasi penanggulangan keadaan darurat di pusat perbelanjaan, hingga kegiatan lomba mewarnai anak. Selain itu, edukasi yang diberikan juga tidak hanya terbatas bagi mereka orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak melalui dongeng edukasi kesehatan. Ya, baik, acara Wahidin Goes to Mall ini lebih mengutamakan lebih dekat ke masyarakat. Kami lebih dekat ke masyarakat bukan hanya pada orang sakit saja yang selama ini ada datang ke rumah sakit, tapi lebih kepada keluarga ataupun orang sehat. Kami mengharapkan orang sakit bisa menjadi sehat,
keluarga orang sakit bisa mengetahui tentang kesehatan, dan orang sehat mampu lebih sehat lagi. Seperti itu. Mungkinkah apa saja kegiatan acara yang akan berlangsung pada hari ini? Oke, adapun kegiatan pada Sabtu 3 Maret 2024 ini kita bagi 2 sesi. Sesi pertama jam 10 sampai jam 12 itu ada edukasi tentang penanggulangan keadaan darurat, khususnya di tempat umum, di tempat publik, ataupun penanganan edukasi bantuan hidup dasar bagi awam, sehingga semua bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu diketahui tentang kesehatan, apalagi kondisi darurat. Nah, kami juga menggabungkan edukasi kegiatan lomba mewarnai diiringi dengan dongeng edukasi kesehatan oleh Pak Mulyadi dengan maskot baru Wahidin, Acok, ya. Nah, lomba warnai. Dan sesi kedua kita lanjutkan dengan talk show. Talk show ini yang berhubungan lebih membumi saat ini, seperti pada penyakit ginjal. Di Wahidin sudah bisa dilakukan transplantasi ginjal dengan tim yang salah satu pimpinannya Prof. Hairani, merupakan dekan Fakultas Kedokteran Unhas. Kami berkolaborasi dengan Rumah Sakit Unas, dokter bedah urologi khusus bagian ginjal. Ada edukasi tentang aspek hukum, apa saja yang perlu diketahui aspek hukum tentang transplantasi ginjal. Nah, dan komunitas masyarakat yang melakukan cuci darah. Nah, apakah cuci darah hanya sebatas sam cuci darah saja? Saat ini sudah bisa dilanjutkan dengan transplantasi ginjal. Nah, talkshow kedua itu membahas tentang teknologi dan inovasi dalam pengoptimalan pengobatan. Misalnya dari bagian bedah tumor, itu pembedahan hanya dilakukan dengan luka yang minimal. Ini salah satunya. Terus tumor yang tahap lanjut, kita memberikan radiasi yang komplikasi yang minimal atau efek samping yang minimal. Dari bagian intervensi neurologi atau bagian saraf, penyakit saraf, ini sudah jauh pengembangannya. Bukan hanya harus operasi, tapi ada cara lain selain operasi. Begitupun penyakit jantung yang biasanya harus dilanjutkan dengan operasi, saat ini di Wahidin sudah bisa melakukan tindakan yang lebih kompleks, yang apabila pasien tidak setuju untuk operasi, bisa kita tangani tanpa operasi. Diharapkan dengan adanya program ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit dapat meningkat. Rumah Sakit Wahidin berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program edukasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Feni Septiani Samuel, Evans Paragoliting, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Eva Syarahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.